Oke. Ada pertanyaan untuk tugas kemarin? Dava? Dava ada pertanyaan? Nggak ada bang. Eh, Wahyu? Nggak ada bang. Nggak ada. Ini baru 9 orang nih. Kita mau mulai, nanti banyak yang ketinggalan nih. Ya tunggu sebentar lagi ya. Kalau abang perhatikan kan, kenapa anak kelas pagi itu banyak yang jarang masuk gitu. Absennya tuh banyak yang kosong. Pas bang tengok A3, A4 itu rata-rata banyak dia tuh, hampir penuh. Begadang bang. Belum bangun bang, Belum bangun ya, siangan. Gus. Put, Hadir no. Gimana cara put? Put. Kak Dino, tekak ni bang na. Masih 9, 10, baru 9 orang loh. Udah jam setengah 9. Hari ini tema kita pengulangan dek, pengulangan materi. Jadi ini kan pertemuan ke-7 ya. Karena kita kan udah masuk teman ke-6 ya. Masuk sama paham sekali. Ya kan? Halo? iya bang. Nah, masuk sama paham sekali. Udah gitu masuk sama bang pertemuan sekali, ada 2. Ini udah pertemuan ketiga di online. 3 nih kan? 3 ada 5. Oh iya 5 ya. Kalian ada 2 kali nggak masuk. Oke. Jadi masih ada 2 3. Oke. Yang kelas lain kalau nggak salah MK lain udah ada yang mitem ya? Iya bang. Udah. Udah yang mitem. Nggak bang. Gimana kalau mitem kita dipercepat? Jangan bang. Enggak, maksud abang gini. Slow dulu, tenang. jangan shock langsung. Jadi kan tugas ngitem bang kasih sekarang, karena tugas ngitem itu kan nggak mungkin kalian kerjain 1 hari. Cocok. Jadi ketika nanti bang kasih, jadi kalian punya banyak waktu. Jadi nggak makan di pertemuan 9 10. Tuh. Bisa dimengerti? Ini masih 10. Bang mau mulai nanti. Banyak yang ketinggalan. Bentar ya. Pak Ham nanya nih. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Kita akan mulai tentang tentang halaman pertama, yaitu tentang penentuan mutu material. Jadi di sini
kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan mutu beton. Tuh. Pertama, kita harus tahu dulu standar yang kita gunain. Standar yang kita gunain itu adalah SNI 2847 tahun 2013. Kemudian kita harus tahu bagaimana SNI tersebut mengatur. Dia menggunakan 5 cara. Kemudian kita kasih lagi penjelasannya bagaimana cara menentukan mutu berdasarkan spesifikasi konstruksi. Itu ada 7 cara. Jadi totalnya ada 12 cara untuk menentukan mutu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian mengerti dengan apa yang kalian gambar ini? Kira-kira siapa yang nggak ngerti? Nggak ada? Enggak ngerti. Oke, kalau ngerti bang tanya. Jika ini ada langsung soalnya lah, langsung soalnya aja. Nah ini, jika Aswira Salman ingin membuat sebuah gedung, gedungnya bercerita tentang ruko. Aswira dengar Aswira? Aswira? Ya, Aswira nggak dengar nih. Nggak ada ngomong, nggak ada suaranya. Oke, kita ganti. Siapa yang bisa dengar di sini? Siti? Siti? Iya bang. Jadi dengar, jika Siti ditugaskan oleh atasan Siti, Siti tolong tentukan mutu beton untuk ruko yang akan kita bangun di desa ini. Kita bilang adalah desa A. Kira-kira kalau misalnya kita bilang rukonya satu pintu nih, 3 tingkat. Dah, panjang ke belakang itu ada 20 meter. Lebarnya 4 meter. Tinggi antar tingkatnya 4 meter. Berapa mutu yang kita ingin gunain? Nah, ini. Ya, berapa mutu yang Siti gunain? Ayo. Ada yang bisa bantu? Teman-teman ada yang bisa bantu nggak? Emil? Bisa bantu Emil? Rizal Bahari? Oh iya, nih untuk biar lebih seru itu Abang harapin tolong video kalian ditampakin. Jadi jangan sampai nanti ada kelas tipu menipu nih. Karena kalau misalnya nggak nampak wajahnya, takutnya kalian buka, taruh di meja, kalian pergi gitu. Jadi sayang gitu, kayak kurang tertarik dengan belajar gitu. Itu video apa maksudnya bang? Video wajah kalian ini rata-rata kok bang tengok cuman DP zoomnya aja gitu tuh. Tolong diganti sama wajah kalian, jadi wajah kalian aktifin kameranya. Kalau suara oke lah boleh matiin, tapi wajah jangan itu. Kita lanjut. Jadi untuk menentukan mutu beton, misalnya ruko tadi, untuk lebih jelasnya bang ambil gambar dulu. Sebentar ya.
Nah, ini dia. Nampak semuanya? Nampak? Nampak bang. Nah, ini kenapa belum diganti video apa DP kalian menjadi latar video kalian? Siti Erlina hadir? Emil? Nggak ada orangnya. Rizal Bahari? Rizal? Nggak ada juga. Oh ada. Tolong ganti DP-nya jadi video kalian. Syahifah Anura? Syahifah? Iya bang. Ganti Iya, DP-nya. Jadi video kalian. Amanda? Iya bang. Amanda? Wahyu Asman? Wahyu? Ya bang. Ganti DP-nya. Rizky Putri? Nova Iya, Bang. Jakrina? Nova? Menghilang. Safina? Irwan. Amanda? Emil? Nah, kalau kayak gini kan bagus. Oke, sekarang kita ambil langsung studi pemahaman kalian. Jadi jika diketahui di sini ada ada sebuah gedungnya gedung untuk ruko, 2 pintu, lebar antar pintunya atau lebar gedung lebar satu rukonya itu 4 meter, kemudian panjang ruko ke belakangnya 4 meter juga. Nah, pertanyaannya dari gambar ini bisa lihat gambarnya? Kira-kira berapakah mutu beton yang ingin kalian terapkan untuk data perencanaan struktur tersebut? Ini kita tes pemahaman kalian dalam menggambar nih. Jangan sampai nanti ketika kalian gambar, kalian nggak tahu apa yang kalian gambar gitu. Cuman sekedar gitu aja, jangan sampai gitu. Jadi bang pengen kalian memahaminya. Ada yang bisa jawab? Aswira? Bisa jawab Aswira? Ya? Bisa jawab? Jangan senyum aja Aswira. Pertanyaannya, berapakah mutu beton yang digunain untuk gedung ini? Tuh. Tadi kan kita udah bahas bahasanya mutu beton itu ada apa namanya? Ada 5 cara berdasarkan SNI gitu. Untuk memudahkannya kita ada 7 cara. Nah, pertanyaannya, jika ruko ini kita bangun di daerah kalian lah, tuh di desa kalian atau di kota kalian, kira-kira berapakah mutu beton yang cocok digunain di gedung ini, di ruko ini? Ada video jawab? Ada yang bisa jawab? Apa bang absen nih? Siti, bisa jawab Siti? Enggak bang. Dava? Belum ngerti bang. Rizal Bahari? Aswira? Emil? Belum. Emil tolong ganti video apa DP zoomnya jadi video Emil. Amanda? Ada respon? Nova bisa jawab? Nova? Belum bisa bang. Aduh, yang lain Wahyu? Belum bang. Sahifah? Belum bang. Rizky Putri Nuriza? Belum juga bang. Belum juga? Belum bang. Bentar ya, Pak Ham nanya, dia mau masuk tapi nggak bisa. Oh,
Bapak Am salah ini. Bentar ya. Nah, jadi ini Bang kasih tahu caranya. Ih, batu-batu aja dari tadi. Nah, untuk cara menentukannya itu sama seperti yang dibilang pada tabel 1. Pertama kita tentuin dulu tujuan pembuatan beton kita ini atau struktur kita ini untuk apa. Nah, sekarang kita bahas di sini. Kita buat tabel lagi. Jadi ini Bang khawatir kan kalian itu tahu tapi nggak bisa jawab tuh gimana gitu. Bang khawatir kali, dan ternyata khawatir Abang tuh jadi kenyataan kan, jadi nggak seru gitu. Ini mau kopi dulu. Oh, jangan di sini, kita kasih ke samping saja. Oke. Ada yang belum siap menggambar CAD-nya? Deh? Ada yang siap belum gambar CAD? Nggak ada? Oke, sekarang kita bahas. Nampak semuanya nih? Kelihatan? Halo? Kelihatan. Oke. Ini Bang bahas dengan singkat, padat, cepat. Untuk struktur ruko yang kita bangun, ruko yang 2 pintu ini, beton kita struktur ini direncanain untuk menahan beban di atasnya. Kemudian berdasarkan fungsi untuk ruko. Jadi struktur direncanakan menggunakan beton struktural. Nah, untuk beton struktural dibilang bahwasannya pasal 1 mutu beton itu 17 MPa. Maka daripada itu di sini kita boleh gunain mutu betonnya itu sekitar 20 MPa. Jadi jangan sampai di bawahnya, Dek. Di atas boleh, di bawah jangan. Tuh. Untuk Abang perlu ketahui, kalian sudah masuk MK Teknologi Bahan Konstruksi? Udah Bang. Oh, oke. Udah, Jadi Bang. ini salah satunya. Kemudian ruko tidak kok bersambung ya. Ruko yang kita gunain tidaklah direncanakan untuk dapat menahan asam sulfat, efek asam sulfat. Maka daripada itu beton kita yang kita gunain bisa pakai 20 MPa. Ini dia. Kemudian beton kita direncanakan untuk mutu 28 hari, dimana pasal 5.1 bahwasannya mutu beton itu harus lebih besar daripada 17 MPa. Kemudian pasal 5.1.1 mutu beton harus lebih besar daripada 17 MPa. Nah, lebih besar daripada 21 MPa. Bang ulangin. Untuk pasal 19.3.1 mutu beton harus lebih besar daripada 21 MPa. Nah, di sini kita menggunakan
mutu betonnya itu bisa 25 MPa. Tuh, jadi jangan sampai di bawah gitu. Selanjutnya untuk mutu beton sistem rangka pemikul pemain khusus. Ini dia. Rata-rata untuk kita bilang ini daerah Habang. Jadi di daerah Habang tuh adalah daerah Aceh, Kota Langsa, yang memiliki KDS-nya itu adalah KDSD. Yang mana untuk KDSD menggunakan sistem rangka pemikul pemain khusus, sehingga mutu betonnya itu harus lebih besar daripada 21 MPa. Dan daripada itu kita gunakan di sini mutu betonnya bisa 25 MPa. Dan terakhir adalah penentuan mutu beton untuk ringan. Kita nggak ada menggunakan beton ringan, kita menggunakan beton normal. Jadi ini bisa diabaikan. Nah, kesimpulannya mutu beton yang digunakan adalah sebesar 25 MPa. Itu dia caranya. Ini sebentar lagi waktu udah mau habis, jadi kita akhiri dan kita sambung lagi di password yang baru deh ya. Itu dia. Jadi seperti ini cara menentukannya. Tuh. Ada pertanyaan? Halo? Bang, kenapa jadi 25 MPa bang? Nah, bentar. Untuk pertanyaan itu kita sambung di Zoom yang baru ya. Karena ini udah mau habis nih. Oke. Mantap, udah habis. Kita sambung lagi. Copy dulu. Halo, assalamualaikum. Dapat? Ya bang. Oke, Emil. Ini kotor dah. Oh iya, Bang mau nanya dek. Untuk ketika kalian bergabung di Zoom ini, apakah sulit? Enggak. Ini ada yang kesulitan. Ntar ya, paham sulit nih. Kalian udah update aplikasi Zoom yang terbaru nggak deh? Belum bang. Belum ya?
Kalau nggak salah Belum bang. tak kemarin 30 menit tak 40 menit. Kemarin bang coba keluar 30 40 30 nampaknya 30 menit. Habis itu tambah 10 menit jadi 40 menit juga. Kalau kemarin kan 40 menit dasarnya, tambah 10 jadi 50 menit. Kalau ini 30 tambah 10. Oke, kita lanjutin. Tadi ada yang nanya. Siapa tadi nanya, Dek? Halo? Saya bang, Tadi siapa yang nanya? Ki Putri bang. Oke, apa pertanyaan, Dek? Itu bang, kan tadi kita tentuin tuh, misal kalau beton struktur 20 MPa Ya. dan seterusnya. Jadi kenapa akhirnya kita pakai mutu betonnya 25 MPa? Nah, ini dia. Bagus. Oke. Jadi, pertanyaan tuh kalau Bang sederhanain gini. Bang, kenapa kita itu kan ada 5 mutu nih, Bang. Tuh, kenapa kita gunain mutu yang 25 MPa sedangkan 20 MPa itu sudah memenuhi syarat. Bener kan? Iya bang. Nah, jadi ketika seperti itu, maka gini jawabannya. Allahu Akbar. Nah, jadi ketika kita bilang, Bang, ini mutunya mau gunain 25 MPa, tapi di sini jelas bahwasannya minimumnya 17. Tabel ini adalah tabel standar penentuan mutu minimum. Itu yang pertama kali harus kita ketahui. Bentar. Jadi cara nentuinnya itu kita gunain mutu beton yang lebih tinggi gitu. Coba ulangin. Ketika dibilang, Bang, ini ada 5 standar, kemudian kita berbicara mutu beton yang harus digunain berapa, maka kita gunain mutu beton yang lebih tinggi. Kenapa kita harus lebih tinggi? Karena bisa jadi ketika kita membuat data perencanaan, data ini belum sesuai dengan respon struktur. Itu dia. Kalau Bang mudahkan, respon struktur itu adalah perilaku aktual daripada struktur. Prediksi perilaku aktual struktur tersebut ketika diberikan beban. Contohnya, Aswira hadir? Aswira? Hadir. Oke. Hadir. Contohnya Aswira di sini bilang, Bang, Aswira bisa menahan angkat beban itu sekitar 20 kilo. Tuh. Namun ketika Aswira angkat dan angkat beban itu 20 kilo, ternyata Aswira ada lewatin jalan-jalan yang kurang bagus gitu. Jadi beban tersebut bisa jatuh. Nah, itulah respon Aswira terhadap beban yang bekerja. Gitu juga dengan struktur. Ketika kita bicara dengan struktur, dibilang bahwasanya kalau kita ingin nentuin mutu, jangan sampai kamu di bawah ini. Tuh, dibilang sama SNI. Nah, ketika kita bawa ke kehidupan kita, yang kita harus lakuin itu adalah membuat mutu beton ini jangan sampai di bawah daripada minimum. Lebih mudahnya bergeser aja mutunya. Toh juga nanti belum tentu benar gitu yang kecil ini, dan bisa berubah. Pada dasarnya yang udah Bang coba, rata-rata setiap kali Abang membuat mutu beton itu selalu Bang besarin. Kenapa? Ketika dia berbicara dengan perilaku struktur, nah ini nih yang jadi kendala. Selalu dia nggak aman. Kenapa? Ternyata kita bilang gedungnya itu sederhana, ketika dikasih beban gempa dia nggak mendukung gitu, jadi meminta mutu yang lebih tinggi. Itu dia. Jadi ketika kita bicara di sini, Abang beri kemudahan. Jadi Bang menggunakan konsep, ketika Bang netapin mutu, Bang gunakan kelipatan 5 gitu. Kalau misalnya dari 17, Bang pakai
20, 25, 30, 35, 40. Itu dia. Jadi seperti itu Bang menetapin mutu. Itu versi Bang gitu. Jadi Bang menggunakan kelipatan 5 untuk nentuin mutu beton. Itu dia. Dan nggak menutupin, maksudnya Bang kita boleh nggak pakai 28,5? Boleh gitu. Ya silakan, nggak ada masalah gitu. Ketika kita ingin gunakan mutu tersebut. Toh juga itu diperbolehkan. Karena pada dasarnya penentuan mutu beton normal itu berkisar daripada 17 MPa sampai dengan 40 MPa. Itu. Udah terjawab Kak Sira? Putri? Sudah Bang. Yang lain? Pertanyaan lain ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut kepada bagian kedua. Ini dia. Ini jangan sampai gagal lagi ya. Copy dulu. Karena kebanyakan yang paling sering terjadi itu orang dia cuma sekedar gambar, namun ketika ditanya pemahamannya dia kurang gitu. Di sini karena kita tahapannya belajar, itu nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah kalian nggak ngerti gitu, karena bukan itu yang dituntut. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika kalian belajar buat gambar ini, kalian juga ngerti, oh seperti ini. Jadi ketika kalian punya masalah atau kalian terapkan di aplikatif lapangan, kalian tahu, oh Bang dasarnya ini, Pak dasarnya ini. Kalian tahu, ngerti gitu. Karena kalau kalian bisa nentuin ini mutu, ini cukup mantap gitu Bang bilang. Kenapa? Penetapan mutu itu memang sederhana, namun fatal gitu. Ibaratnya tuh kayak air putih. Jadi mutu ini banyak berpengaruh gitu, banyak digunain. Kalau misalnya mutunya salah, maka betonnya ekostrukturnya hancur. Itu juga jika air putihnya yang tadi kalian minum beracun, maka kalian bisa sakit. Itu juga dengan sini. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Berdasarkan tabel 1 di atas, untuk mempermudah menentukan mutu beton sesuai dengan spesifikasi konstruksi, maka digunakan pendekatan berdasarkan beberapa aspek di bawah ini. Pertama, berdasarkan lokasi geografis didirikannya bangunan. Nah, sekarang kita bahas nih. Ini caranya ya. Habis ini baru kita lanjut ke CAD-nya. Jadi pertama, berdasarkan lokasi geografis didirikan bangunan. Ini bercerita di daerah Bang. Jadi Abang tinggal di Langsa. Langsa itu geografisnya dataran rendah. Kemudian di tempat Abang tanahnya tanah rawa, tanah asam. Tuh. Coba geser dulu. Ini pohon tolong diperhatikan ya. Gitu. Karena ini cukup berharga gitu Pak Bang bilang. Kecuali bagi mereka yang kurang memahami. Gitu. Jadi Langsa dataran rendah, tanah asam. Nah, mutu betonnya di sini karena geografisnya dataran rendah, maka Bang gunain di sini. Bang merujuk kepada untuk spesifikasi nomor 2. Jadi mau Bang hapus dulu Langsa dataran rendah, Bang kurung nomor 2. Maka mutunya Bang pakai adalah 20 MPa. Tuh, 20 MPa. Nomor 2 apa Bang? Nomor 2 itu adalah spesifikasi paparan sulfat atau kadar asam, di mana mutu betonnya itu bergeser daripada 17 MPa sampai 35 MPa. Itu Bang pakai 20 MPa. Lanjut. Yang kedua, berdasarkan iklim di bangunan konstruksi. Nah, Langsa juga termasuk daerah panas. Iklimnya panas. Iklim panas. Panasnya panas sekali lah. Wah. Dan ini masuk kepada spek nomor 2 juga. Gitu. Ya, ada yang bertanya, Samsul? Nggak ada, Samsul? Ada Pak. Nah,
Silakan bertanya. Tanyalah, Samsul. Ya, tunggu, Pak. Oke. Nah, sambil menunggu, kemudian berdasarkan fungsi struktur untuk ruko. Nah, spesifikasi yang digunain di sini Abang menggunakan spesifikasi 4. Gitu. Jadi merujuk ke 4. Nah, mutu yang Abang gunain adalah mutu 25 MPa. Itu dia. Kemudian berdasarkan geometrik struktur karena beraturan. Sekarang kita cek. Ini dia beraturan. Gedungnya nggak ada yang nyeleneh, semua lurus. Karena beraturan, di sini Bang merujuk ke pasal spesifikasi nomor 4. Gitu. Nomor 4. Maka mutu betonnya juga 25 MPa. Yang ketiga, berdasarkan asam sulfat. Nah, di sini asam sulfat. Berdasarkan asam sulfat, lokasinya tanahnya asam. Namun bagian atasnya, karena kita berbicara di sini konstruksi atas, jadi karena dia masuk ke panas, jarang hujan, berarti di sini sulfat tidak ada. Maka merujuk kepada tidak ada sulfat. Maka kita masuk ke beton normal pasal 4 dan spesifikasi nomor 4. Jadi mutunya 25 MPa juga. Lanjut untuk beban khusus. Nah, beban khusus ini seperti misalnya kita naruh parkiran mobil gitu. Parkiran mobil kita menaruh ada mobil di lantai 2 atau lantai 3. Nah, karena nggak ada mobil di lantai 2 dan 3 dan mobil itu diparkir di lantai 1, maka di sini beban khusus tidak ada. Tidak ada beban khusus. Maka spesifikasi yang kita pakai ada spesifikasi nomor 4 juga. Gitu. Mutunya 25 MPa. Selanjutnya berdasarkan tahan beban gempa. Nah, ini dia. Karena dia daerah KDSD atau kategori desain seismik D di sini, atau daerah yang sering terjadi gempa atau yang rawan gempa, maka mutu beton yang kita gunain di sini berdasarkan spek 4. Aduh, spek 4 semua nih. Tinggi sebesar 25 MPa. Nah, jadi mutu beton yang digunakan ada 25 MPa. Ini dia. Tuh. Jadi seperti itulah cara menentukan berdasarkan 7 aspek pendekatan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sidik? Mahmudi? Mahmudi ada pertanyaan, Mahmudi? Nggak ada, Bang. Heru? Ada pertanyaan, Heru? Heru? Tadi mana nih, Samsul Komar? Ada pertanyaan? Tadi katanya mau nanya. Udah ada pertanyaannya? Samsul? Samsul Komar? Samsul? Buka dulu mic-nya. Yang mau bertanya silakan buka mic-nya. Oke, nggak ada. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mereview nih. Mereview materi kemarin. Jadi ini review. Jadi kemarin kita bahas tentang bagaimana cara membuat tabel. Nah, ini sekarang kita buat penilaian. Ini siapa cepat ya? Halo, semuanya bisa dibuka mic-nya? Silakan buka mic-nya karena ini tanya jawab. Silakan dibuka mic-nya semuanya. Karena ini akan kita ambil nilai.
kita anggap ini nilai tambahan untuk misalnya kalian kurang-kurang dalam buat tugas. Oke. Jadi kita masuk ke kelas A1. Bentar ya. Oke. Jadi ini kita masuk pertemuan ketiga ya. Di sini. Ya bang. Jadi hari ini kita di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kita bilang seperti cerdas cermat. Perhatikan. Jadi bilang kalau misalnya kalian mau jawab, dah cara itu bilangnya langsung dengan cara kalian ketikkan lewat chat. Oke? Ngerti? Mau sama. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kalian jawab menggunakan suara, itu pasti ribut. Gitu. Jadi kalian mesti tulis misalnya, Bang, saya. Tuh. Misalnya pertanyaannya pertama, 1 tambah 1 berapa? 2, ya kan? Itu 2. Sekarang untuk jawabnya itu jangan langsung serentak menggunakan suara, tapi gunakan chat, via chat. Bisa nampak di sini? Ngerti? Ya di Zoom ya bang. Ya, dari Zoom, dari chat via Zoom. Gitu. Jadi tulis nama. Misalnya pertanyaan 1 ya, pertanyaan 1 spasi nama kalian. Saya namanya Siti. Siti nih. Nah, berarti Siti duluan yang masuk, yang jawab. Tuh. Karena ini cerdas cermat. Oke? Karena yang kelas A1 itu kalau nggak salah sama yang lain ada ketinggalan 1 tugas. Itu yang belum masuk. 1 tugas. Ada pada minta PowerPoint kemarin? Gitu. Dan kalian belum ada nilai presentasi. Gitu. Jadi di sini kalian buat, kita ambil nilainya berdasarkan diskusi cerdas cermat. Bisa dipahami? Bentar ya. Mic-nya silakan dibuka mic-nya. Apa yang mau dijawab ini? Halo? Nih siapa yang belum buka mic nih? Buka mic dulu deh semuanya. Belum buka mic semua, nanti jangan sampai nggak ada buka mic. Ingat, cara menjawabnya itu kalian mesti tuliskan nomor pertanyaan plus nama kalian. Jadi misalnya siapa yang muncul duluan berarti dia yang jawab. Berarti dia yang dapat nilai. Oke? Ya bang. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Ini mudah aja. Kita mulai dari halaman pertama. Apa? Oh, Bang tulis saya. Bang tulis di sini. Apa perintah untuk membuat biar besar? Ini kurang besar nih. Oke.
Apa perintah untuk membuat tulisan? Teks. Oke, Asidik. Bang. Asidik pertama. Ketik T enter bang. Oke. Ketik aja terus. Gitu caranya ya. Jadi Asidik yang dapat. Iya. Asidik. Suruh. Iya. Tadi kalah. Oke, 1. Ya. Nah, Lebih cepat woi, lebih cepat. cepat Roy. Cepat Roy. Oke, yang kedua. Apa perintah untuk membuat persegi? Saya bang. Ya, dia ketik ya. Oke, nomor 2 Amanda. Apa Amanda? Ah, Enggak bang. Oke, bener. Apa yang mana shortcutnya? nih? Amanda? Bang lewat chat atau gimana bang? Apa? Nggak bisa bang lewat chat, nggak tahu. Aduh. Enggak. Abang ambilnya di sini. Bang klik di sini, kemudian pilih more. More chat. Pilih more, kemudian chat. Kan dibaca bun. Dari more, kemudian chat. Bisa? Dari tadi bang. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Ya udah. Lanjut bang. Oke, pertanyaan ketiga. Apa perintah untuk memberi arsiran? Oke, pertanyaan ketiga nih. Ketiga, apa perintah untuk membuat arsiran? Oke, Amanda lagi. Amanda, Let's enter bang. apa? H enter. Oh, enter. Oke, bener. Tambah satu lagi untuk Amanda. Ya tadi. Yang tadi bener. Tambah satu. Lanjut. Pertanyaan keempat. Masih ada yang belum bisa buat chat di Zoom? Ayo, teman-teman. Masih ada yang belum bisa? Ya bang. Oke, udah bisa. Nampak kok. Ayo cari di sini ya. Di more, abang di desktop, more chat. Di more di chat. Nah, pertanyaan keempat. Apa perintah untuk membuat lingkaran apa? Siapa? Bang nggak tahu nih. Asidik. Rizal Bahari bang. Oh, kita menggunakan chat, bukan menggunakan suara, Dek. Ya, Bang, ini tadi di sini pas Asidik. nggak dibaca. Tadi di chat nggak dibaca. Di chat di mana? Di sini grup chat nih. Di- Jangan di grup, jangan di WA. Iya bang di ini. Nggak ada nih, Zoom. nggak masuk. Kalau misalnya masuk, ini kenapa di sini nih? Nih, kan nampak ada di sini kalau misalnya masuk. Iya Amanda nggak nampak juga bang. Amanda nampak nih? Ya nanti Kami nggak. di kami nggak ada bang. Oh, di kalian nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Abang jujur Pak orangnya. Jadi di sini yang masuk langsung bang bilang. Saya bang ya. Jadi Asidik jawabannya apa Asidik? C enter bang. C enter. Oke, kita cari nama Asidik di sini. Ke ya. Bener? Tenang kalian. Ini bisa kita lihat nanti di video. Dik bagi-bagi lah dik. Lanjut. Macet kami kok nggak nampak bang. Nggak tahu adik ngecat di mana. Iya, Bang. Adik raise hand nggak? Angkat tangan. Jangan angkat tangan. Oh harus kayak gitu lah bang. Jangan angkat tangan. Langsung ketik chat. Gini put, tulis aja dulu 5 nama Rizky Putri, masuk ku enter ya nanti. Itu dia. Kayak gitu dua kali. Udah dua kali kayak gitu. Tapi namamu nampaknya put di tempat aku. Iya kan? Tapi nggak Gini. baca. Dua kali lagi nih. Rizky Putri 1 sama 2. Oke.
Kita lanjutin nih. Dui. Kita lanjutin. Pertanyaan kelima. Siap-siap. Lanjut. Oke, siap-siap ya. Apa perintah untuk membuat garis lurus? Saya Bang Rizky Putri Bang. Nggak ada. Chat. Ayo chat. Chat. Ketik gue di chat Ketik. Oke, Rizky Putri. Oke, nomor 5 Rizky Putri. Kok ngakak? Rizky Putri. Beda ketiga kali Bang. Ketiga kali Bang. Dah, Rizky Putri pertama dapat. Iya. Apa perintahnya untuk membuat garis lurus? L enter Bang. Oke, bentar. Sekarang masuk. Pada selanjutnya. Apa perintah untuk ingat ya, ini shortcut. Ingat. Apa perintah shortcut untuk membuat kopi dengan sistem cermin. Rizky Putri Bang. Ya mana tak? Oke, Rizky Putri, apa? Shortcutnya. Oh. Salah. Apa Bang? Salah. Oke, yang lain. M. Nggak bisa. Oke, ya salah. Lanjut. Asidik. Mirror. Bener. Maaf, shortcutnya apa? Saya bang. Ya, asidik. Shortcutnya apa? Ketik MI mirror. Oke, bener. Asidik. Ya Abang nih nggak dengar PAB. Dia bukan CO. Ingat jawaban cuma Bang, sekali. bilang, bisa pakai CO kok nggak MI. Nggak ada. EM. Karena sistem mirror cuma satu. Kenapa Dik? Jangan kau semua. Ingat sistem mirror cuma satu ya. Kok boleh jawab lagi lah bang? Kan yang lain nggak kena. Soalnya Oke. dengarnya awalnya untuk Ya bang, kopi. kami ini nggak benar. Lagi lah, Wi. Oke. Ya, Lanjut pertanyaan ke 7. Ada satu pun. Apa perintah shortcut untuk merotasi objek? Ya. Saya Bang. Saya Bang. Ketik. Oke, Amanda. Hari Bang. Rizky Putri. Amanda, Bang. silakan jawab Amanda. Kok Amanda? Iya, Amanda nih. Rizky Putri bang. Oh ya, betul, Rizky Putri. Maaf, salah. Rizky Putri. RO Bang. Oke, benar. Ya, rotation. Begini Rizky Putri. RO enter. Mana nih nama Rizky Putri ya? R. Yang boleh biar kebagian. Ada 2 Bang Rizky. Yang udah jawab Oh, ya. boleh jawab gila. sedekah apa Wi, yang belum jawab? Bagi-bagi weh. Aku udah 2 kali ke telak sama abang tuh, nggak mau. Oke, Hari-hari lanjut. aku bagus loh, Masih Wi. banyak nih pertanyaannya nih. Udah loh berbagi itu. Udahlah bagi-bagilah kalian. Oke, dengar. Allahu Akbar. Kita masuk. Apa perintah shortcut untuk menghapus? Nomor 8 ya. Ya. Bang. Ingat Bang. caranya. Bang. Oke, Rizky Putri lagi. Putri. Oke. Oke, Rizky Putri. Ingat nomor ya. Ingat nomor dulu baru nama. Jangan langsung ketik nama. Oke, nomor Rizky Putri. PR Bang. Salah. Salah, nggak usah dapat. Salah. Lanjut. Amanda. Salah. Enter bang. Bang ngasih. Amanda. Bentar. Rizky Putri dengan Erika Putri beda? Beda bang. Oh, Erika Putri mana nih? Saya bang Aman. Bentar. Erika Putri Amanda. Rizky Putri? Ya Rizky Putri. Iya, bentar. Rizky Putri. Nomor berapa ya? Tadi Bang salah nulis seperti ini. Maaf ya Amanda, Bang hapus dulu. Iya bang. Rizky Putri. Rizky.
Oh, Rizky Putri Nurdiza. Dua, Bang. Oke, bener. Berarti tadi 1 ya, tambah 1. Sekarang silakan jawab. Tadi kan dia salah, Bang. Oh ya, salah, maaf. Oke, salah maaf. Amanda jawab. Allah Akbar, salah. Oke. Lalu orang itu aja yang jawab, yang lain gak usah jawab. Oke, Amanda. Jawab, Amanda. Biar 3 orang tua aja jawab. Udah orang itu aja yang jawab, yang lain gak usah. Oh, Amanda, silakan jawab. Enter, Bang. Oke, benar. Iya. Bang, mau nanya lah, Bang. Iya, tanyalah. Apa beda T-enter sama TR, Bang? Oke. Cuma ngapus. Enter dia menghapus objek secara keseluruhan. Kalau TR dia memotong. Jadi memotong, ya beda dengan memotong dengan menghapus. Oh. Oke, kita lanjutin. Sekarang masuk kepada perintah selanjutnya. Apa? Ini ke-9 ya. 9. Apa fungsi dari perintah dimension style? Ya, 9. Apa fungsi dari perintah dimension style? Silakan jawab. Salah satu aja boleh. Sebutin satu fungsinya. Oke, di sini ini Audina. Ini Audina. Silakan. Dimension style itu untuk membuat atau mengedit ukuran, Bang. Ukuran apa? Harus lebih jelas nih ukuran apa nih? Ukuran? Iya, dia ukuran apa nih? Ayo, diperjelas. Bang. Hah? Gimana deh? Ya, untuk mengedit sama untuk mengubah ukuran gitu, Bang. Ukuran skala. Oh iya, benar. Juga ukuran gambar bisa juga. Oke, nice. Oke, 1 poin tuh, Adek. Sekarang masuk di menit terakhir nih. Apa fungsi dari perintah SC? Apa, Bang? Apa fungsi dari perintah SC? Oke, ini nomor 10 ya. Untuk mengubah skala, Bang. Ya, benar. 1 poin lagi untuk Nini. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke 11. Apa fungsi perintah dari? Bentar, Bang, mau pikir dulu nih. Perintah dari O. Ya, silakan. 11. Apa fungsi dari perintah O? Oke, Amanda. Untuk mengofset gambar, Bang. Bener. Amanda. Mana Amanda nih? Ya. Benar. Sekarang masuk lagi. Ingat ya, batas. Ini Bang kasih tahu batas orang jawab 5 pertanyaan saja. Jadi 1 poin itu menyatakan kamu udah dapat 20. Oke. Jadi batas 5 biar kebagian sama kawan yang lain. Nah, apa fungsi dari perintah CP? Apa, Bang? CP. Apa, Bang? Apa fungsi dari perintah CP? CP. Oke, Bang Ganti nih. Ada yang menjawab? Oke, dan ini maaf. Di sini pertanyaan nomor 12.
Nini Audina. CP itu untuk mengcopy gambar yang sama, Bang. Oke, benar. Nini Audina. CP dengan CO itu sama. Tinggal waktu 2 menit ya. Lanjutkan. Nah, sekarang apa fungsi dari perintah ini Bang, salah tulis Bang. Apa fungsi perintah ini ya? ED. Apa fungsi perintah ED? Ini nomor 13. Ingat, bukan raise hand, tapi tulis nama. Tulis nomor dan nama kalian. ED, ya. ED. ED. Ayo, pertanyaan 13, siapa nih? Mana yang semangat-semangat tadi nih? Bentar bang, lupa. Oke. Ingat, makanya kalau ada perintah dicatat. Bang, bentar bang. Oke. Bang tunggu. Oke, waktunya 30 detik lagi sebelum kita mati. Bentar bang. Oke, M Dava, apa jawaban Dava? ED untuk mengedit teks, Bang. Bener. Itu poin Dava. Oke. Untuk kuis selanjutnya kita masuk kepada sesi ketiga. Oh, kita sampai jam 9.50 ya? Iya, Bang. Ini berarti tinggal 20 menit lagi, nggak apa-apa. Berarti kita masuk ke sesi 3 untuk absen. Sekaligus untuk kita tengok dulu satu berarti yang udah ada poin di sini Muhammad Dava. Ingat, satu poin menyatakan 20. Habis. Aduh, habis ternyata teman-teman. Jadi mesti kita buat lagi. Kan tadi mau bilang bahwasannya ini 20, siap-siap aja. Tapi nggak apa-apa, kita sambung di bagian kedua. Jadi ingat ya, satu poin kuis ini bernilai 20 poin. Jadi ini bakal menambah nilai kalian. Lanjutkan. Yang udah dapat poin tadi Muhammad Dava 1 poin, kemudian Amanda 4 poin, Asidik Mahmudi 3 poin, kemudian ini Audina 3 poin, dan Rizky Putri 2 poin. Jadi selamat untuk kalian yang udah dapat. Sekarang kita masuk yang belum dapat, tenang, masih ada bagian yang lain gitu. Jadi insya Allah masih ada kesempatan. Sekarang kita masuk bagian absen. Sekarang ini apa seperti biasa, bak absen 2 kali. Ini pertemuan ketiga. Sekarang panggil. Jadi yang dipanggil harap menjawab. Reza Rizky hadir? Reza Rizky tidak ada. Alfa hadir? Enggak ada. Oh, nggak ada. Alfa. Zifatul Zuhra hadir? Zifatul tidak ada. Alfa. Rizal Bahari? Oke, hadir. Ya. Hadir. Oke, ada. Muhammad Rizal Saputra. Izin bang. Kenapa izin ya? Ya ini bang, kameranya nggak bisa bang. Apa? Kameranya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Urus HP ya? HP-nya rusak bang. Bentar. Kamera nggak bisa, Abang? screen untuk ikut zoom screennya bisa kan?
Bisa sih bang, cuman dia tuh juga kerja tadi bang. Oh, Jadi- bilang nggak dia? Dah, jika ingin masuk, dah masuk di kelas A2, 3 atau 4. Itu dia. Oke? Jadi kalau misalnya Sore Bang, bisa bang. hah? Sore bisa dia. Oh ya udah silakan nanti bilangnya Bang. Dia bilang Rizal masuk di kelas lainnya. Itu dia. Jadi Bang nggak nerima alasan cuman Bang kamera HP rusak. Nggak ada masalah kalau misalnya kameranya nggak apa namanya nggak rusak gitu. Karena kan emang kenyataan gitu kan. Jadi Iya, yang iya, penting benar. dia hadir masuk gitu. Jadi dia dengar minimal. Oke siap bang. Jadi kita bawa Alfa dulu. Lanjut. Muhammad Dafa. Hadir bang. Kita cek ya. Oke hadir. Hadir bang. Bagas Irham. Hadir bang. Oke hadir. Emil Rian Mansur. Emil. Emil. Hadir bang. Oke hadir. Lanjut. Ryan. Ryan. Ryan, tak ada. Alfa. Hafiz. Hafiz. Ada? Tidak ada. Alfa. Sultan. Sultan hadir? Sultan? Oke, Alfa. Andy. Andy hadir? Alfa. Lanjut. Ridwan. Ridwan. Muhammad Ridwan. Gak ada bang. Alfa. Oke, nggak apa-apa deh. Abda. Abda. Tidak ada. Alfa. Heru Takwa. Oke, ada. Heru, mana orangnya nih? Heru? Hadir bang, hadir bang. Oke, hadir. Lanjut. Wahyu Asman. Hadir bang. Oke, hadir. Yasir. Buka ini. Yasir. Yasir Muhammad Yasir Zuhdi Hasibuan. Alfa. Ridwan Barayun. Enggak. Gulung lu. Ridwan. Ridwan. Alfa. Amanda Erika Putri. Hadir bang. Oke, hadir. Asidik. Oke, hadir. Nini. Hadir bang. Oke, hadir. Muhammad Reza. Muhammad Reza. Alfa. Mukhlisin. 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 Ayo, kemana orangnya nih? Video dimatikan. Tak ada suara. Mukhlisin. Oke, hadir. Sahifa Anura. Hadir bang. Oke, hadir. Ajmir. Hadir bang. Oke, hadir. Ajmir, nama Ajmir Muhammad Ajmir atau Ajmir aja?
Ancime Raja bang. Oh, oke. Nova Jakrina. Hadir. Slow dek. Lagi semangat kan? Samsul Kamar. Samsul Kamar. Ya hadir nih, nampak jaringan lagi susah. Lanjut, Siti Erlina. Ya, hadir. Rizky. Nggak ada. Alfa. Susan. Alfa. Sapitri. Yang izin ke dokter tadi bang, Apa? yang izin konsul ke dokter. Oh iya, tadi bener, tadi dia izin, Bang bilang nanti masuk di kelas lain, jadi di sini kita mau alfa dulu. Oh jangan lupa apa, kita buat izin karena dia ke dokter. Tapi dia masuk nanti ya. Sayang dia kalau nggak masuk, nggak dapat ilmu. Ahlul Nazar. Alfa. Aswira Salman. Hadir bang. Oke, hadir. Rizky Putri. Hadir bang. Oke, hadir. Lanjut, Ardian Syahputra. Ardian Syahputra nggak ada? Oke, tidak ada Alfa. Sekarang kita ulang lagi absennya dari awal. Reza Rizky hadir? Nggak ada. Zipatul Zuhra. Alfa. Muhammad Rizal Saputra. Alfa. Muhammad Ryan. Alfa. Hafiz Maulana. Alfa. Sultan Lahami Badri. Alfa. Andy Irawan. Alfa. Muhammad Ridwan. Oke, Alfa. Afdayurid Revendika Simbolon. Oke, Alfa. Muhammad Yasir Zuhdi Hasibuan. Alfa. Ridwan Barayun. Alfa. Muhammad Reza. Alfa. Rizky hadir. Alfa. Susan. Oke, lanjut. Ahlul Nazar. Andrian Saputra. Oke, Alfa. Jadi itulah dek perkuliahan kita untuk pagi ini. Ini masih ada 5 menit. Ada pertanyaan? Saya mau nanya bang, Ya, silakan. kan tugas kita itu kan yang buat video tutorial itu bang. Saya kan baru pertama kali pakai aplikasi Bandicam itu bang. Jadi dia itu terpotong selama 10 menit sekali, terpotong videonya gitu bang. Ya, benar. Jadi gini langsung Bang bilang seperti ini dia. Ini Bang bagi dulu ya, mana ya? Bentar ya. Ini penting. Oke. Jadi ketika kita install Bandicam, dia minta apa namanya? Minta
apa WinRAR ya, crack ya, crack. Nah, kita cari di sini crack Bandicam. Ini nampak nih. Oke, Andy Irawan masuk loh, hilang dia. Master Bandicam baru. Bentar ya. Kalian downloadnya di mana, Dek? Oh, Dek. Tadi naik siapa? Ini bang, kami nggak download bang. Softwarenya itu dari kawan, dikirim sama kawan, Oh. kami coba install di laptop lagi. Ya. Jadi ketika kita install dia kan minta crack. Nah, cracknya itu sebentar, ini bang cari yang punya bang ya. Mana dia nih? Master Bandicam. Karena banyak kali bang download. Ketika bang install dia nggak terinstall dengan sempurna kayak tadi bilang. Installnya nggak misalnya gini lah, ini dia filenya. Jadi ketika bang ekstrak filenya seperti ini. Nah, jadi ketika bang ekstrak, ini kan cracknya dua nih, yang Xilinx dan silent install nih cracknya. Ini di copy ke C. Namun ketika kita copy cracknya itu bermasalah. Nah, kita harus copy ulang. Jadi bang copy ulang cracknya itu seperti ini. Ah, ini dia. Jadi ada dua crack di sini. Saya kedai itu. Jadi nanti crack kalian cari master yang punya cracknya ada 2 biji. Jadi key again dan loader. Jadi menggunakan key again dan loader. Ketika bang udah install ini, jadi run askan pertama. Jadi run askan key again-nya. Kemudian masukkan email kalian. Kalau kalian menggunakan email lain atau email asal-asal silahkan, nggak ada masalah karena dia minta itu email aja gitu. Kemudian ketika kalian buka menggunakan file loader. Jangan buka dari desktop. Jadi jangan buka kalian dari desktop, buka dari folder Bandicam di sini, isi file. Jadi isi foldernya dari loader. Kalian buka klik kanan run as. Kalau misalnya kalian buka dari Bandicam yang ada di desktop, maka hasilnya 10 menit lagi. Gitu. Bisa dipahami ini? Paham bang. Jadi bang, saya tuh udah buat itu 10 menit gitu bang. Jadi saya download lagi Bandicat. Jadi saya sambung gitu videonya, nggak apa-apa bang? Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ada bukti kita membuat gitu. Jadi kalau misalnya bang aku buatnya jadi 5 part, nggak apa-apa, silakan. Jadi jelasin part pertama itemnya apa yang jelasin, part kedua lembar keberapa, part ketiga berapa gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Gimana kalian mudahnya aja. Tapi terpotong-potong gitu, nampak terpotong, digabungkan kan ada nampak terpotong gitu, nggak apa-apa kan bang? Nggak apa-apa. Tuh namanya juga 10 menit pertama kan. Jadi udah sekarang udah selesai. Jadi ya terpaksa gitu. Kalau adik mau ulang lagi ya boleh juga, boleh, makin bagus. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Waktu kita sudah habis. Jadi itu saja untuk pertemuan ketiga online ini. Jadi pertemuan ketiga ini review sedikit plus quiz. Oke. Untuk tugas midterm, insya Allah nanti malam abang kirim ke grup. Jadi bisa kalian kerjain tuh tugas midterm. Masih ada, berarti masih ada berapa nih? Ada 3 pertemuan lagi ya jedanya. Berarti pertemuan ke-6, ke-7 dan ke-8. Jadi pertemuan ke-8 ini dikumpul semuanya. Bisa dipahami? Bang, ini hasil belum siap, Bang. Apa? Halo? Apa deh? Bang, jadi yang tugas AutoCAD itu kapan dikumpulkan bang? Yang untuk link yang di YouTube itu? Ya, hari ini paling lambat jam 23. Oh iya bang. Oke. Jadi tugas CAD dikirim ke Gmail, link kirim ke grup. Jadi kawan-kawan kalian bisa tahu, oh si Polan udah ngirim, oh si ini udah ngirim. Jadi
selanjutnya aku besok. Jadi kalau misalnya kalian telat, dah nilainya berkurang. Bang, aku telat, besok pagi baru kukirim, silakan. Nilainya berkurang, gitu. Jadi bisa dipahami? Bisa bang. Itu aja. Kalau misalnya jaringannya bermasalah bang? Gimana? Kalau jaringannya bermasalah? Abang kasih waktu cuma 1 jam. Karena copy link loh. Copy link. Abang udah jelasin bahwasannya waktunya tuh panjang. Kemudian bang ingetin jauh-jauh hari. Oke? Jadi kenapa bang ingetin jauh-jauh hari? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Udah? Bisa dimengerti? Itu aja untuk pertemuan ketiga online kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman kalian yang ingin masuk di kelas 234, silakan nanti abang kirim lagi ke grup. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.